Wanita cantik, korban pertikaian antara dewa Poseidon dan Dewi Athena. Selama ini, di dalam mitologi Yunani, Medusa dikisahkan sebagai seorang monster perempuan berparas mengerikan dengan rambut berupa ular hidup yang mengelilingi kepalanya. Selain itu, Medusa juga merupakan sosok yang dianggap sangat berbahaya dan mematikan. Karena siapapun yang melihat matanya, seketika itu juga ia akan berubah menjadi batu. Namun banyak yang belum tahu juga nih bagaimana kisahnya sehingga Medusa bisa menjadi seorang monster yang sangat mengerikan. Medusa awalnya bukanlah merupakan seorang dewa ataupun monster. Medusa awalnya hanyalah wanita fana atau manusia biasa yang menjadi korban dari keegoisan dan nafsu para dewa-dewi di dalam mitologi Yunani. Bagaimana kelanjutannya? Dengan aku Putri, seperti inilah kisah hidup Medusa. Medusa lahir dari pasangan Perseus dan Kito. Medusa berarti penjaga atau pelindung. Medusa memiliki dua saudari perempuan, Cino dan Euryale. Ketiganya ini dikenal dengan istilah Gorgon. Namun, Medusa ini berbeda dari kedua saudarinya yang terlahir sebagai seorang dewi. Ia terlahir sebagai seorang manusia. Meskipun terlahir sebagai seorang manusia, Medusa memiliki wajah paling cantik di antara kedua saudarinya. Saking cantiknya, setiap laki-laki yang melihat Medusa pun langsung jatuh cinta. Ketika beranjak dewasa, Medusa menjadi penjaga kuil Dewi Athena yang merupakan dewi kebijaksanaan. Dengan syarat yang harus dipatuhi oleh Medusa, yaitu ia harus tetap suci sepanjang hidupnya. Ia juga harus mendedikasikan seluruh hidupnya hanya untuk mengabdikan diri pada sang dewi. Dengan kecantikan yang ia miliki, sebenarnya Medusa ini bisa aja pergi dari kuil dan mencari pasangan untuk hidup bersama. Namun hal itu nggak dilakukan, karena Medusa ingin mengabdi dan setia menjaga kuil Dewi Athena. Meskipun banyak sekali laki-laki yang menggoda dan ingin memilikinya, Medusa tetap teguh pada pendiriannya untuk selalu menjaga kuil dan mengabdikan diri kepada sang Dewi Athena. Jadi bisa dikatakan selain cantik dan baik, Medusa juga merupakan sosok wanita yang setia. Dan disinilah drama kehidupan Medusa dimulai. Di satu malam yang indah, Medusa pergi ke tepi laut yang letaknya nggak jauh dari kuil. Ia pergi untuk menikmati indahnya malam, ditemani desiran pantai yang memanjakan telinga. Nah, Poseidon, sang dewa laut, ngeliat nih, kok ada seorang wanita yang sangat cantik sendirian jalan-jalan di tepi pantai. Poseidon pun tertarik dan ingin melihat wanita ini dari dekat. Ya, sekalian kenalan lah. Poseidon pun langsung menghampiri Medusa, tetapi dalam wujudnya yang berupa seorang manusia. Datang-datang, ia pun langsung to the point, menyatakan ketertarikannya dan ia ingin memiliki Medusa. Nah, Medusa yang tadinya memiliki pendirian bahwa ia akan tetap teguh dan selalu menjaga kesuciannya untuk tetap setia kepada Dewi Athena pun ya terpaksa menolak pria itu. Tetapi Athenanya ini nggak tahu kalau pria yang ia tolak itu adalah seorang dewa. Poseidon pun marah karena ia nggak terbiasa menerima penolakan, apalagi dari seorang manusia biasa seperti Medusa. Ditambah lagi, ternyata ada perseteruan pribadi antara Dewa Poseidon dan Dewi Athena yang sudah berlangsung cukup lama. Nah, makin marahlah nih Poseidon karena ia mengetahui bahwa Medusa ini merupakan pengikut setianya Dewi Athena. Poseidon pun jadi terobsesi untuk memiliki Medusa. Karena pada saat itu, bagi setiap dewa yang menginginkan wanita dari ras manusia, maka wanita itu harus menerimanya. Dan secara nggak langsung pun sebenarnya wanita itu sudah sah menjadi milik dewa tersebut. Mulailah nih muncul pikiran jahatnya Poseidon. Ia ingin merusak kesucian Medusa di kuil Dewi Athena. Rencana ini dilakukannya agar bisa membuat Dewi Athena merasa malu sekaligus marah karena kuil suci itu tidak akan menjadi tempat yang sakral lagi jika ada yang berbuat tidak senonoh di sana. Awalnya Poseidon merayu Medusa agar bisa pergi bersama-sama ke kuil Athena untuk berdoa.
Medusa yang lugu pun langsung mengiyakan ajakan Poseidon. Setibanya di kuil, Poseidon pun langsung meminta Medusa untuk memenuhi hasratnya. Awalnya Medusa sempat menolak, namun karena Medusa tidak mempunyai kekuatan super untuk melawan Poseidon, akhirnya perjuangannya pun tidak menghasilkan apa-apa. Setelah kesuciannya berhasil dirusak oleh Poseidon, barulah Poseidon mengaku bahwa ia sebenarnya merupakan seorang dewa penguasa lautan. Poseidon menyuruh Medusa untuk memberitahukan semua kejadian ini kepada Dewi Athena. Dan Medusa bukan lagi seorang penjaga kuil, melainkan ia merupakan pasangan dari dewa Poseidon. Medusa pun datang menghadap Athena, menceritakan kejadian itu, dan ia berharap bahwa ia bisa mendapatkan keadilan dari dewi panutannya. Pun karena selama ini, Medusa merupakan penjaga kuil yang sangat setia, dan pengabdiannya pun tidak setengah-setengah. Namun respon Dewi Athena sungguh di luar dugaan. Bukannya membela Medusa, ia justru menyalahkan Medusa karena dianggap tidak bisa menjaga kesuciannya dan kuil milik Dewi Athena. Kejadian ini jelas merusak kesakralan kuil milik sang dewi. Ditambah lagi, Dewa Poseidon dan Dewi Athena lagi nggak akur. Jadi ya Dewi Athena akan semakin marah karena ia merasa bahwa telah dikhianati oleh pengikutnya. Boro-boro mau memberikan keadilan, bahkan Dewi Athena aja nggak akan mau membela wanita yang sudah mendedikasikan hidupnya untuk dia. Ya kasihan Medusa ya, udah jatuh malah ketimpa tangga. Kira-kira gimana nasib Medusa selanjutnya? Akhirnya Dewi Athena memutuskan untuk memberikan hukuman kepada Medusa yang menyebabkan ia semakin menderita di sisa hidupnya. Medusa dikutuk oleh Athena. Sosok yang cantik berubah menjadi monster yang menakutkan. Rambut panjang indah Medusa berubah menjadi ular, dan siapapun yang menatap mata Medusa akan berubah menjadi patung. Kulit putih mulusnya juga berubah menyerupai sisik-sisik ular. Pahit memang kenyataan yang diterima oleh Medusa. Medusa yang awalnya digilai oleh para pria, kini malah menjadi wanita yang paling hina. Namun, penderitaan Medusa tidak hanya sampai di situ. Medusa juga diasingkan dalam sebuah pulau terpencil, di mana tidak ada seorang pun yang tinggal di situ. Lengkaplah sudah penderitaan Medusa, di mana seharusnya kecantikan dan pengabdiannya pada sang dewi bisa menjadi anugerah baginya, malah berujung menjadi malapetaka baginya. Sejak saat itu, nggak ada seorang pun yang berani mendekati Medusa. Alih-alih mencintainya, justru lelaki yang datang ke pulau itu ingin memburu sang monster. Raja Polydectes dari Sephiros memberikan misi kepada Perseus, makhluk setengah dewa, untuk mendapatkan kepala Medusa. Misi ini diberikan karena Perseus tidak ingin Raja Polydectes menikah dengan ibunya. Dan sebagai gantinya, Raja Polydectes menginginkan kepala Medusa sebagai hadiah. Dengan bantuan Zeus, Athena, dan Hermes, Perseus dibekali beberapa persenjataan, seperti helm gaib, sandal bersayap, pedang, dan perisai cermin. Perseus pun mengendap-endap mendatangi kediaman Gorgon. Setibanya di sana, Perseus mengenakan helm kegelapan dan menjadi tak terlihat. Karena Medusa memiliki dua orang saudari yang sama ganas, sehingga ia tak mau wujudnya diketahui dan akhirnya dikejar oleh dua Gorgon yang lain. Perseus masuk dan berjalan mundur ke arah para Gorgon yang sedang tertidur. Ia melihat wujud para Gorgon melalui perisai cermin yang diberikan oleh Athena. Perseus mendekati Medusa dan langsung memotong kepala Medusa dengan pedangnya. Perseus lalu memasukkan kepala Medusa ke dalam kantung kibisis dan bergegas pergi dari sarang para Gorgon menggunakan sandal bersayap yang diberikan oleh Hermes. Sementara itu, dari tubuh Medusa yang tanpa kepala, lahirlah Pegasus dan Chryso. Dua saudari Medusa lainnya terbangun karena melihat lahirnya Pegasus dan Chryso. Namun mereka nggak dapat menemukan siapa yang membunuh Medusa. Ya, begitulah hidup. Kadang terasa tak adil bagi orang-orang yang tidak punya kuasa atau wewenang. Mereka kalah
dengan orang yang memiliki kedudukan tinggi. Kisah Medusa ini merupakan salah satu contoh yang menggambarkan ketidakadilan itu. Begitulah kisah tragis dari Medusa yang menjadi korban nafsu dan pertikaian antara dewa dan dewi Yunani. Nah, dan sekarang kalian udah tahu kan, di balik wajah Medusa yang mengerikan, ternyata tersimpan sebuah kisah yang sangat miris. Meskipun itu hanya legenda, semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua ya. Well, kalau kalian punya kritik, saran, atau mungkin referensi lain, silahkan tulis di kolom komentar. And see you in another page of history. Bye-bye!